Tadi Pak Riyadi menceritakan bahwa ada kewajiban yang makani barong. Iya. Karena mungkin dipercaya yang menunggu si telompak itu adalah Prabu Singo Barong. Tiga kali setunggal. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Jeng Tata. Kali ini saya sedang berada di Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Bersama siapa saya kali ini di dalam bincang-bincang seni sore hari ini? Bersama Pak Riyadi. Pak Riyadi adalah salah satu anggota komunitas Lima Gunung ya, Pak Riyadi. Betul. Atau nanti mungkin Pak Riyadi bisa cerita sendiri siapakah Pak Riyadi. Kenapa saya di sini sekarang? Karena di Desa Banyusidi Dusun Gejayan ini khususnya ada ritual khusus yang unik menurutku. Ada ritual yang diselenggarakan setiap bulan Syawal. Apa itu? Kita kepoin yuk ke Pak Riyadi. Halo Pak Riyadi, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Tata. Gimana pandemi ini situasi di sini? Kalau berbicara masalah pandemi memang ini istilahnya semuanya itu jadi ada perubahan. Perubahannya itu ya bukan dari kegiatan seni saja, tapi kemarin itu sempat berpengaruh juga pada hasil pertanian khususnya di Gejayan. Hasilnya itu harganya jatuh semua. Oh, jadi sampai ke hasil pertaniannya ya? Iya, kenapa? Karena kemarin taruhlah ada produksi pertanian dari sini dikirim ke Semarang. Misalkan sayur gitu. Sayur kirim ke Semarang atau kemana itu kan kemarin sempat tidak bisa itu dilakukan karena karena COVID ini gitu loh. Jadi akhirnya harganya jatuh gitu loh. Jadi nggak cuma di keseniannya tapi juga di perekonomian masyarakat pastilah, pasti itu, pasti. Jadi bukan cuma kegiatan kesenian tapi soal ekonomi dampaknya sangat besar sekali itu untuk warga masyarakat petani khususnya di Gejayan gitu. Oke, ya semoga ini segera berlalu. Ya, jadi aktivitas betul, masyarakat sudah mulai kembali normal. Betul Mbak Tata. Nah gini Pak Riyadi, jadi saya di sini pengen dan sahabat Jeng Tata semuanya pengen kepo nih sama Pak Riyadi. Jadi ada salah satu ritual di sini, yaitu sungkem telompak, sahabat Jeng Tata. Jadi sungkem telompak apa telompak ya? Telompak. Oh telompak. Ya. Sungkem telompak itu yang rutin diselenggarakan di Dusun Gejayan ini. Apa sih Pak sungkem telompak itu? Jadi sungkem telompak itu sendiri adalah tradisi tahunan yang dilaksanakan di Dusun Gejayan. Jadi kalau tradisi ini sebenarnya ada kaitannya dengan Dusun Keditan, Desa Pogalan, satu kecamatan juga dengan Banyusidi, Dusun Gejayan ini Kecamatan Pakis. Jadi setiap tahun warga masyarakat Dusun Keditan, Desa Pogalan itu harus menjalankan acara ritual setiap lebaran tanggal 5 di Dusun Gejayan yang dinamai sungkem telompak. Sungkem telompak, sungkem dalam arti kata sungkem itu adalah kita menghormati sama leluhur. Karena kebetulan itu dilakukan pas hari raya Idul Fitri gitu loh. Jadi sungkem. Ya, sungkem ya. Lah terus kenapa dengan Keditan Pak Riyadi? Ada apa dengan Desa Keditan yang harus melakukan ritual itu? Iya. Jadi kalau menurut cerita yang sudah beredar di masyarakat lokasi ini kan awal mulanya itu kan Dusun Keditan waktu dulu itu terjadi yang namanya pagebluk, paceklik, larang sandang, larang pangan. Terus dari sesepuh sana itu semacam roh atau berdoa di telompak di Dusun Gejayan sini, dan kebetulan menurut kita juga tokoh dari Dusun Keditan itu yang istilahnya roh tirakat itu bisa berkomunikasi sama yang Mbau Rekso di telompak itu sendiri. Yang Mbau Rekso siapa? Itu diyakini sama warga masyarakat lokal Gejayan ini namanya Prabu Singo Barong. Dari komunikasi itu
ya dari cerita yang saya dengar dari sepuh-sepuh itu, apa yang kamu minta saya kabulkan, tapi dengan syarat setiap lebaran tanggal 5 kesenian dari prajuritan, dari Keditan itu harus pentas di Telompak. Oh, itu asal muasalnya sahabat Cintata. Nah, Telompak itu sendiri apa Pak? Jadi Telompak itu adalah nama tempat di situ karena struktur letaknya itu kan kalau perang itu apa namanya ya. Nah, itu kan di tengah-tengah situ ada sumber mata air di situ. Iya, ada sumber mata air di situ. Dan sampai sekarang pun bukan hanya Keditan saja yang istilahnya itu ikut ngalap berkah di Telompak. Dan Telompak itu diyakini itu petilasannya dulu waktu bertapa Prabu Singobaro. Nah, akhir-akhir ini juga termasuk dari kesenian dari Dusun Gumuk, Daleman Kidul, kami juga ikut Kecamatan Pakis juga melakukan ritual di situ bareng waktunya dengan teman-teman di grup kesenian di Keditan gitu. Ya, jadi itu asal muasalnya. Lalu di Dusun Keditan itu ada satu kesenian yang harus wajib tadi ditampilkan. Ya, itu di posisi di tempat lompaknya itu atau bisa di terima kasih. Jadi urutannya gini, ambil istilahnya persiapan kostum, terus make up sebentar, terus baru kemudian itu nanti ke rumahnya juru kunci. Di depan halaman juru kunci itu nanti semacam ada kayak serah terima pengantin itu, baru setelah selesai itu sama Pak Juru Kunci, Pak Kadus, tokoh masyarakat Gejayan diantar ke sumber mata air yang namanya Telompak. Di situ nanti grup kesenian itu melakukan doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci sini. Juru kunci Dusun Telompak itu namanya Pak Alip. Pak Alip. Dulu yang memimpin juru kuncinya memimpin doa itu juru kuncinya namanya Pak Purwosugito. Karena Pak Purwosugito sudah meninggal, akhirnya diganti atau diteruskan oleh anaknya. Setelah selesai acara doa bersama, nanti tetap ada semacam kewajiban yang harus dilaksanakan, itu pentas di depan sumber mata air itu. Ada, jadi kalau khusus dari Keditan namanya prajuritan. Kesenian prajuritan, tapi warga sini nyebutnya campur bawur, tapi orang lain nyebutnya kesenian Lombok Abang, Lombok Ijo itu. Itu kalau nama kesenian yang setiap tahun itu harus mengadakan acara ritual sungkem Telompak di Dusun Gejayan ini. Jadi mau nggak mau, karena itu sebenarnya bahasanya gini, itu adalah sebenarnya gawenya masyarakat Keditan dulunya. Betul. Cuman karena itu tempat Telompaknya itu di Gejayan, jadi mau nggak mau mereka kelonon ke sini. Tapi terus kemudian apakah kemudian warga Gejayannya sendiri juga kemudian kita turut serta ikut ritual? Kalau itu pasti ya, itu pasti. Jadi bukan hanya itu saja, jadi perasaan warga masyarakat Gejayan itu Idul Fitri yang benar-benar terasa itu ya di hari kelima itu. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu terkesan biasa saja. Kenapa? Karena setiap kakak yang ada di Dusun Gejayan itu kan pasti punya saudara di luar kampung sini. Semuanya itu pasti kalau hari pertama kita ujung lah ke saudara family di luar kampung sini, terus pertanyaannya sama. Tontonannya campur bawur kapan? Tontonannya lomba ijo kapan? Itu bersamaan. Entah itu yang punya saudara di Kudus, di Jepara, di Pacitan, di Semarang, di Jogja, semuanya itu ngumpulnya itu Lebaran tanggal 5 itu. Jadi tetap mesti rame. Taruhlah hitung-hitungannya kan sederhana. Jadi ketika warga masyarakat Dusun Gejayan ini kan ada 140 kakak. 140 kakak. Ya kan? Berarti kalau punya saudara
10 aja berarti kan sudah 1.400. Orang. Bahkan kalau tempat saya kesini di Gejayan ini kan yang rumah saya kan malah lebih dari 100 orang. Gitu. Jadi urutannya ini bukan kita bikin acara pentas, tapi ini diawali dari kegiatan sosial yang melibatkan semua warga, dari anak kecil, terus laki-laki, perempuan, terus yang muda-muda, yang sepuh-sepuh, ibu-ibu, semua terlibat. Baru di situ nanti kita tumpangi ada pementasan ini. Bahkan yang kemarin itu cuma sore sudah selesai. Nah, kita dari komunitas Padepokan Warga Budaya biar yang dari jauh-jauh kok tidak kecewa. Nah, itu kita kegiatannya sampai malam hari. Ya, kembali lagi ke Sungkem Telompak, Pak Riyadi. Tadi Pak Riyadi menceritakan bahwa ada kewajiban yang makani bareng. Iya. Karena mungkin dipercaya yang menunggu si Telompak itu adalah Prabu Singo Barong. Nah, itu dalam kesenian itu apakah juga kemudian ditampilkan itu si itu? Iya, si jadi kesenian campur baur atau prajuritan itu kan ada istilahnya perform yang khusus, kostumnya itu pakai kostum barungan, pakai topeng barungan itu, dan itu pasti jam 4 sore itu pasti tradisi itu tidak berani ditinggalkan. Jam 4 sore pasti ada semacam jam yang itu khusus, pentasnya itu namanya makani barungan gitu. Iya, makani barungan itu di jam-jam 4 sore gitu. Betul. Ya. Tapi gini, jadi bukan cuma di saat ritual Sungkem Telompak saja warga Keditan itu istilahnya menjalankan doa bareng di Telompak, tapi di setiap punya hajat pribadi, entah itu kitanan, entah itu selamatan, entah itu pernikahan, itu pasti harus bersah di Telompak itu untuk warga Keditan. Ya. Kalau ini di luar dari yang 5 Syawal itu, itu tetap di Telompak itu tetap ada beberapa yang pribadi warga masyarakat yang misalnya punya niat, hajat. Iya, punya hajat niat. Itu ya. Nah, itu dari Keditan. Tapi di setiap malam Jumat itu juga ada yang istilahnya itu ya roh di situ gitu loh. Kesana, menarik sekali. Kemudian ada, kalau tadi Pak Riyadi juga menyampaikan ini menarik, tidak hanya proses ritualnya itu, tapi nilainya yang ada di situ. Gitu. Jadi selain karena kita balik lagi misalkan karena Syawal itu, kemudian karena Sungkem itu tadi menghormati leluhur. Nilai apa lagi yang bisa ditangkap atau bisa diambil dari si Sungkem Telompak? Iya, banyak hal ya acara sistem nilai yang ada dalam acara Sungkem Telompak. Jadi kita benar salah itu tinggal cara pandangnya dari mana. Artinya satu, kalau ini sudah daerah situ itu termasuk dibikin acara ritual, berarti terus sama warga masyarakat sini itu termasuk istilahnya itu disakralkan. Khusus tempat itu berarti tidak berani pohon nebang. Sampai sekarang pohonnya gede-gede, nggak berani yang nebang. Artinya itu pendidikan juga tentang lingkungan, pendidikan juga tentang cagar alam. Artinya itu pendidikan bagaimana kita harus menghargai alam, biar kalau itu ditebang kan airnya itu tidak akan mengalir, akan mati. Tapi itu kan bagian edukasi tentang kita bagaimana cara menghormati dengan alam itu sendiri. Selain itu juga, yaitu tadi, ini bagian media untuk silaturahmi bagi teman-teman. Tapi di samping itu juga, kalau sudah berbicara media berarti banyak hal yang bisa nilai yang kita dapat dari acara itu. Seperti yang tadi saya sampaikan itu tempat, itu ruang, bisa untuk mengekspresikan apa saja, siapa saja, dan saya membuka kepada siapa saja. Yang teman Padepokan kok punya, wah saya pingin instalasinya biar bagus, itu kan ada nilai di situ juga. Walaupun juga karena ketika nanti istilahnya
ketika acara ritual sungkem telompak entah bikin panggung dan lain sebagainya itu tidak bisa dikerjakan sendiri, berarti itu sudah ada nilai-nilai gotong royong di situ gitu loh. Itu. Menarik banget. Jadi tidak hanya ekologis, tidak hanya spiritual, tidak hanya sosial kemasyarakatan, tapi itu seperti bercampur ya untuk menjadi satu korelasi ya kehidupan sosial Betul. manusia. Apalagi kalau itu sudah pertunjukan dimulai, terus itu kan ruang untuk pertemuan manusia. Kalau sudah itu dinamakan pertemuan manusia kan efeknya luar biasa, jodoh di situ, rezeki di situ, tambah pengetahuan di situ, wawasan di situ, pengen kenal cewek bisa dan lain sebagainya. Yang tadi juga penting adalah ketika itu rame, orang pedagang datang. Iya. Berarti kan perekonomian juga. Oh iya, itu otomatis. Jadi banyak pedagang yang istilahnya buka lapak di sini dan ya kita bagi-bagi rezeki di situ. Banyak hal yang istilahnya kita dapat dalam acara ritual sungkem telompak. Walaupun juga istilahnya itu ya itu malah kalau warga sini ya nyebutnya ngumpul ke balung pisah. Artinya ngumpul ke balung pisah untuk warga sini ya itu tadi yang punya anak di Jakarta, yang punya anak di Jawa Timur. Nah, di momen itu kita bisa kumpul bareng satu keluarga. Menarik sekali ya. Jadi itu tadi tidak hanya sisi spiritualnya saja yang bisa ada dari sungkem telompak, tapi sosial masyarakat, ekologis tentang lingkungan. Menarik sekali Pak Riyadi. Saya rasa mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih jauh apa sih sungkem telompak itu, nanti bisa kepoin ke sini ke Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, kalau selama pandemi kemarin Pak Riyadi, apakah itu juga tetap harus terlaksanakah? Ya, jadi gini, jadi kalau berbicara masalah ini kan sudah masuk pada mitos untuk warga masyarakat Gejayan dan warga masyarakat Keditan. Jadi kalau ini urusannya sudah pada keyakinan, jadi situasi apapun tetap dijalankan, walaupun juga kita tetap harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Artinya saya sarankan kemarin, karena sebelumnya kita juga komunikasi, ini untuk acara iki piye iki. Satu yang terpenting tidak usah melibatkan massa yang begitu banyak. Terus semua penari dan sesepuh harus pakai masker, dan ternyata itu dijalankan semua. Waktu nari ya juga pakai masker. Cuman perbedaannya itu yang dulunya itu sebelum ada pandemi itu kalau prosesi kirap itu satu kampung dari Keditan itu ikut jalan bareng, itu ikut kirap bareng, itu sekitar 300 lebih. Nah, kemarin itu cuma 30 sampai 40 orang itu. 40 orang, tapi tidak mengurangi istilahnya itu kekusukan ataupun istilahnya itu tradisi-tradisi yang sudah dijalankan itu ditinggalkan, seperti tetap berdoa, tetap makani barungan, semuanya itu tetap dijalankan. Tetap ada. Jadi yang tadi harus ada itu kudono tadi itu harus tetap dijalankan dengan new normal tadi, dengan masker, dengan tetap protokol kesehatan, mungkin dengan jaga jarak ya Pak. Oh ya itu ya. Jadi agak berjarak gitu. Itu menarik sekali. Nah teman-teman, jadi itu yang bisa kita obrolin. Jadi terima kasih sekali Pak Riyadi atas informasinya. Menarik sekali bahwa ada tradisi khusus yang ada di Dusun Jayan ini. Biasanya Jayan ya. Ya betul ya. Dusun Jayan ini untuk tradisi sungkem telompak itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Riyadi. Nanti lain waktu, karena saya mungkin tadi kelewat. Jadi Pak Riyadi juga adalah ketua dari Paguyuban Padepokan Warga Budaya. Salah. Jadi Padepokan Warga Budaya. Yang ada di Dusun Jayan ini. Jadi nanti kapan-kapan lagi kita sowan lagi ke Pak Riyadi khusus tentang ngobrolin soal Padepokan Warga Budaya. Keseniannya apa aja itu menarik lagi. Jadi bagaimana Pak Riyadi ini nanti bisa
menceritakan apa aja jenis-jenis kesenian yang ada di sini. Untuk pertemuan sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali Pak Haryadi. Semoga nanti teman-teman sahabat Cintata semua bisa lebih ngerti, oh ada tradisi khusus nih di Dusun Jayan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Bye bye.